Oke, untuk Pak Dimas, kita ngobrol santai di sesi general. Bapak ada pertanyaan apa yang pengen didiskusikan? Yang masih terngiang di otak saya kan Hmm. masih punya kontrak di kantor sekarang. Nah, Hmm. jikalau saya apply di perusahaan lain, bagaimana sih, apa ya namanya ya, dari HRD itu, melihatnya gimana gitu untuk gawe Oke, sejenis saya gitu? oke. Ini saya disclaimer dulu, saya bukan HRD, saya user ya Pak ya. Eh, Tapi ya saya nggak apa-apa. akan menyampaikan ilmu yang saya tahu, nanti mohon dikoreksi kalau ada yang salah. Jadi begini Pak, Mhm, pandangan HRD terhadap seorang karyawan yang statusnya masih bekerja tapi paling pengen pindah kerja ya, gitu. betul, Saya lihat dari HRD di luar kantor Anda dulu, gitu ya. Biasanya, nggak selalu ya, biasanya orang yang masih bekerja itu kelihatan lebih menarik daripada yang enggak. Biasanya loh ya, oke, gitu. Saya nggak, mungkin ada yang bilang kayak, ah nggak juga dan lain-lain. Tapi biasanya semacam itu. Jadi sebenarnya orang yang masih bekerja itu kelihatan menarik nggak? Ya, ada sebagian yang menganggap itu masih menarik gitu. Kenapa? Karena ilmu dia itu masih dipakai, masih panas, nggak cuma anget, masih panas gitu. Dan itu sangat menarik, apalagi nanti Anda pengen pindah ke industri yang sama gitu. Sisi plusnya di situ. Sisi minusnya adalah kadang suatu perusahaan itu pengen orang tersebut bergabung cepat. Tapi transisi dari perusahaan yang dia masih ada sekarang ke yang baru ini kadang beda-beda. Nah, tetap ada tapinya, Pak, gitu ya. Jadi itu. Yang kedua, kalau statusnya Anda udah nggak bekerja, gitu, itu biasanya sisi positifnya adalah ini orang berarti dalam tanda kutip bisa fleksibel bergabung secepatnya dibandingkan dengan yang ada one more notice, apalagi 2 bulan, 3 bulan notice itu kadang ada yang jabatannya lebih tinggi atau yang perusahaannya yang mohon maaf ya kadang sedikit ya begitulah gitu. Jadi dia lebih fleksibel untuk segera gabung. Tapi sisi negatifnya adalah kalau pengalaman kerja terakhir dia dibandingkan dengan waktu sekarang itu berjarak. Jadi Pak, cara bandinginnya tuh waktu terkini di CV Anda. Anda lihat di CV kan ada pengalaman itu. Pendidikan, kerja apa, pasti ada yang ada durasi, kapan sampai kapan, kapan sampai kapan. Nah, sampai kapannya itu, jadi Anda coba lihat tanggal, bulan, atau tahun terkini di CV Anda. Kalau waktu terkini di CV dan waktu terkini di dunia nyata itu gapnya jauh, kejauhan, itu kelihatan nggak menarik gitu Pak. Paham nggak Pak? Gitu. Jadi mungkin dia fleksibel untuk segera bergabung, untuk diundang ke sini dan lain-lain gitu. Tapi dari sisi tadi kurang menariknya di situ. Kecuali misalkan di CV-nya, misalkan periode terakhirnya tuh Desember 2023, terus sekarang Februari awal 2024 gitu. Atau di sini di dokumennya Januari 2024, sekarang Februari 2024. Itu kan jaraknya masih nggak terlalu jauh gitu. Itu masih menarik. Tapi kalau gapnya terlalu jauh, nah itu. Jadi itu secara umum dulu gambarannya. Sekarang kita balik. HRD yang masih ada di perusahaan Anda sekarang. Kalau performa Anda bagus, gitu, HRD akan mikir, waduh nyari orang sebagus ini kapan lagi ya gitu. Ya jelas gitu, ya pasti ya, bagus lah Pak gitu. Nggak jelek gitu ya. Tapi balik lagi, maksudnya adalah nanti HRD juga akan melihat bahwa kalau Anda nanti out, pastikan Anda harus jadi gini, selama masih bekerja kan terikat kerjasama ya pihak satu pihak dua gitu. Nah, kalau Anda mau out sebenarnya sah-sah saja karena itu kan hak yang dimiliki oleh Anda sebagai pihak kedua atau pekerja. Tapi balik lagi gitu. Anda harus mengikuti kaidah kerjasama yang ada di situ gitu. Bagaimana nanti Anda mekanisme keluarnya. Walaupun kadang dengan cara melobi komunikasi yang bagus yang harusnya ada sekian monotis itu bisa dipercepat karena ada sesuatu. Ya gitu. Biasanya saya akan ya sampaikan bahwa transisinya harus bagus. Barangkali ada serah terima tanggung jawab, informasi dan lain-lain gitu. Itu sih Pak. Jadi saya nggak tahu pertanyaan Bapak pandangan HRD itu yang pihak luar atau pihak dalam karena ada plus minusnya semua gitu. Paling oke. secara umum itu Pak. Mungkin ada pertanyaan lebih detail atau kita diskusi aja Pak. Iya, karena kan, di saat-saat, terakhir kontrak kerja saya kan, saya pengen mencari ilmu lain di perusahaan lain gitu. Jadi saya mikir bagaimana sih pandangannya gitu kan di HRD luar tentang, karyawan yang masih ada, kontrak kerjanya gitu sih. Oh ya nggak apa-apa Pak. Itu sedikit sedikit berbeda kalau
nanti misalkan jadi gini-gini, saya kasih pandangan lain ya Pak ya. Barusan kan Bapak menyebutkan saya punya ilmu lain gitu. Nah, punya ilmu lain itu tidak harus resign sih Pak. Barangkali mungkin Anda sudah memikirkan itu ya kan gitu. Jadi misalkan Anda punya suatu pekerjaan di luar jam kerja, hari kerja Anda, dan memang tidak dilarang kalau misalkan Anda punya freelance part time, apalagi bidang atau jurusan Anda bisa digituin, bisa di freelance part time atau di remotein gitu. Itu nggak apa-apa gitu. Kan di luar, kan banyak teman-teman yang misalkan pagi sampai Senin sampai Jumat buruh, Sabtu Minggu jadi SPG event misal gitu kan ada tuh ya gitu. Sabtu Minggu jadi freelance seller apa gitu-gitu. Itu banyak juga gitu. Jadi dipersilahkan gitu sih Pak. Tapi kalau memang keputusannya Anda nanti akhirnya out gitu, ya nggak apa-apa. Yang penting tadi transisinya aja yang mulus gitu Pak. Ya, oke. Sebenarnya cukup jelas tadi insight-nya dari apa namanya? Eh, dari Bapak gitu kan mengenai bagaimana sih orang yang masih punya kontrak kerja di mata HRD luar gitu kan. Terus kalau misalkan nanti saya kan mempunyai pengalaman yang lumayan jauh nih gapnya dulu maksudnya. Jikalau mau ber apa ya namanya setir, Batting setir. benar-benar banting setir banget gitu. Nah, dari pandangannya juga tuh gimana sih Pak? Mendingan banting setir yang benar-benar jauh banget atau banting jauh dan mulai dari nol atau emang ada ilmunya nih dikit-dikit gitu. Jadi Oh, lumayan bisa ini ya. ya. Ya, yang berkaitan dengan karir switch gitu ya. Itu tidak hanya switch dikit apa switch banyak gitu ya Pak ya gitu. Belok dikit apa nikung atau putar balik gitu. Lebih Ya, betul. sekarang disesuaikan dengan kebutuhan Anda saja Pak. Inti dari banting setir tuh apa? Anda ngejar apanya dulu gitu. Hmm. Jadi saya sering bilang gini ya, hasil sama proses sama-sama penting, tapi lebih penting hasil. Kalau Anda sudah membayangkan hasilnya, bayangkan prosesnya. Gitu. Itu untuk semua hal. Gitu. Jadi Bapak Hmm. misalkan lagi mikir, wah saya pengen karir saya bosan di sini, saya pengen mengembangkan diri. Udah pikirin hasilnya. Anda pengen apa? Aku pengen jago ini, saya pengen berkarir di bidang ini, saya pengen jadi ini. Udah ketemu, Ya. udah kebayang hasilnya, baru bayangin caranya. Begitu. Nah, itu yang harus dilakukan. Nah, kalau misalkan Bapak udah tahu nih, misalkan oh saya pengen jadi ini. Nah, sekarang realistis saja dulu. Realistis itu adalah untuk bisa sampai sana pasti kan butuh resource di diri kita gitu. Namanya bekerja. Apalagi kalau tadi banting setir, akhirnya dalam tanda kutip kita masih kerja sama orang lain. Gitu. Kalau kita masih kerja sama orang lain, ada 3 hal nih. Ini hukum yang berlaku selalu ya. Agar Anda dapat pekerjaan, terserah sesuai bidang apa enggak, itu ada 3. Satu adalah keinginan. Jadi lebih cenderung dari sisi kandidatnya. Ya perusahaan pengen Anda pengen perusahaan. Anda punya keinginan. Yang kedua adanya kesempatan, adanya loker. Yang ketiga itu kemampuan. Gitu. Jadi begitu Anda pengen switch, jadi orang yang dapat kerja tuh 3 hal ini tuh terpenuhi semua. Keinginan, kesempatan, dan kemampuan. Keinginan, nah, jelas, gampang. Anda kan mikirnya mikir yang Anda pengen aja gitu, ya kan? Kita nggak usah batasin sama apapun dulu. Anda pengennya apa gitu, ya kan? Masing-masing orang punya tingkat kelonggaran dan keterbatasan masing-masing. Jadi terserah masing-masing orangnya keinginan. Yang kedua, kesempatan. Ada nggak lokernya? Seberapa sering lokernya muncul? Seberapa cepat nanti saya bisa direkrut? Itu harus Anda bayangkan gitu. Itu juga sebenarnya relatif lebih simpel. Yang paling susah adalah kemampuan ini. Kemampuan ini tuh harus 50-50. Jadi kalau keinginan itu kan lebih cenderung dari sisi kandidatnya. Kesempatan lebih dari cenderung dari sisi perusahaannya memunculkan kesempatan gitu. Tapi kalau kemampuan harus 50-50. Anda harus menunjukkan saya orang yang tepat, saya punya kemampuannya, perusahaan juga harus yakin kemampuan Anda adalah yang terbaik dibandingkan kandidat lain karena Anda bukan pelamar tunggal gitu. Nah, yang challenge-nya itu adalah di poin nomor 3 ini. Gitu. Perusahaan itu kan ibaratnya kita punya keinginan karir switch, kan ya terserah kita dong, simple gitu kan. Perusahaan nyebar loker, ya perusahaan nggak perlu, kan nggak ada perusahaan yang ngatur yang
Ini dilarang ya yang lamar di sini yang karir switch ya gitu. Nggak ada syarat itu. Perusahaan betul. juga simpel, nge-shadowkan ya udah, yang penting cocok sama kualifikasi yang kita butuhkan gitu. Di antara yang baik-baik semua pelamar, nanti kita cari yang terbaik. Perusahaan nggak ngatur mau karir switch apa enggak gitu kan, simple. Nah ini sekarang kemampuan ini Pak tantangannya, unsur ketiga ini yang akhirnya jadi tantangan siapapun yang pengen karir switch. Kebetulan saya orang karir switch Pak, background pendidikan saya tidak terlalu berhubungan dengan pengalaman-pengalaman kerja saya gitu. Bahkan ya tadi banyak orang yang nanya sama saya, kok habis jadi ini, terus kok jadi ini, sekarang kok begini gitu. Pada bingung-bingung sendiri gitu. Karena switch tadi balik lagi, ini tuh bener-bener butuh meyakinkan dari dua sisi tadi. Nah, gimana itu caranya? Nah, Anda ukur. Anda misalkan gini, kalau Anda pengen switch, Anda tetapin dulu profesi-profesi yang Anda incar tuh apa. Ini gitu kan. Anda udah netapin dulu Pak, jangan kayak sambil jalan ya, aku apapun nggak apa-apa deh, oh jangan, itu nggak jelas. Itu sama kayak ayo kita main kemana ya, sambil jalan lah gitu, nanti ketemu ada apa gitu Oke. ya, kalau cepet Pak, kalau enggak gitu kan gitu. Nah kalau Anda udah netapin profesinya, setelah itu yang nomor dua adalah Anda identifikasi kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki. Dalam arti gini, saya kan misal Anda bikin list 10 atau 20 terserah. Saya ambil contoh satu. Saya pengen jadi ini. Nah, Anda langsung ukur tuh pengetahuan dan pengalaman terhadap ini. Apa yang saya sudah bisa. Orang untuk jadi ini tuh butuh pengetahuan apa sih? Apa yang saya udah sangat menguasai? Apa yang saya baru sekedar tahu? Apa yang saya malah belum familiar, belum tahu sama sekali padahal dibutuhin gitu. Kan akhirnya kan ada action plan tadi. Ada action plan yang kita udah paham mau diapain, biar makin kuat, makin ditingkatkan, dipertahankan, ditingkatkan. Yang kita baru sekedar tahu gimana caranya biar jadi mahir. Yang kita baru tahu, baru dengar malah belum tahu ya gimana caranya biar kita tahu gitu. Karena kita nggak bisa sekedar, kenapa Anda melamar pekerjaan di sini gini? Oh karena saya ingin, keinginan Anda tuh jangan cuma bermodalkan ingin gitu. Kita nggak usah ngomongin yang karir switch. Orang yang jurusan hukum mau ngelamar jadi staf legal kan ya diseleksi Pak. Orang jurusan psikologi mau daftar jadi rekruter juga diseleksi kan Pak. Nggak serta merta nanti kalau ditanya misalkan, maaf Pak Dimas jurusan apa? Desain. Desain. Oke, desain. Misalkan di kafe misal. Terus habis itu DKV. ngelamar di kafe di tempat saya gitu kan. Kenapa Anda pengen melamar di tempat saya? Kenapa menurut Anda adalah kandidat yang terbaik? Karena saya memiliki pengalaman yang relevan terhadap posisi ini sehingga saya melamar. Seolah-olah Anda cuma ngomong, lah kan jurusan saya di kafe, Pak, gitu. Ya bukan cuma itu. Anda harus menonjolkan Anda bisa apa, gitu. Jadi misalkan kalimat tadi udah benar tapi dilanjut gitu. Mengapa Anda adalah kandidat yang terbaik untuk posisi ini? Anda sampaikan di awal tadi nggak apa-apa gitu, bahwa karena saya memiliki keinginan yang kuat untuk menggunakan ilmu DKV saya untuk berkarir saya ke depannya. Saya memiliki background pemahaman yang kuat terkait DKV selama menempuh kuliah dibuktikan dengan nilai A. Namun dibandingkan dengan kandidat lain, saya yakin kenapa? Karena sampai dengan sekarang, selama sekian tahun saya berkarir di bidang DKV, saya sudah menyelesaikan sekian ratus proyek dengan menghasilkan sekian ribu desain yang berupa sekian ratus gambar, sekian ratus video, sekian ratus artikel yang sudah diposting di berbagai website maupun media-media sosial yang mampu meningkatkan engagement perusahaan sesuai dengan target yang diberikan. Yang belum tentu orang sejurusan seperti saya sudah bisa memperoleh kesempatan proyek sebanyak itu. Sehingga saya yakin pengalaman saya tadi dapat bermanfaat bagi kita. Jadi ngomongnya nggak cuma sekedar jurusannya relevan, tapi ibaratnya misalkan gini, nah ini contoh, ini logika ya Pak ya. Kita penjual bakso Pak, ya, oke? Kita penjual bakso. Terus kita ngelamar kerja, jadi kita jualan bakso di perusahaan restoran lebih gede. Kenapa ingin melamar gitu? Anda jawaban saya cuma jawabannya, ya karena saya punya pengalaman untuk berjualan bakso. Saya sebagai owner restoran itu akan mikir, lah penjual bakso banyak banget nih. Ini semua pelamar juga pernah jualan bakso gitu. Tapi kalau Anda waktu itu sampaikan, misalkan gitu, kalimatnya kayak tadi nggak apa-apa awalannya gitu. Saya punya pengalaman berjualan bakso. Nah, pengalaman berjualan bakso saya rata-rata sehari saya menjual 1.000 porsi, Pak.
Di mana bakso yang saya buat itu biasanya orang ngambil dari mana baru dijual, tapi saya produksi sendiri. Bakso yang saya jual itu bukan bakso biasa, tapi beraneka rasa, Pak. Ada bakso telur, bakso urat, ada bakso coklat, bakso keju, bakso ini. Yang itu saya belajar sendiri lewat YouTube resep-resepnya. Dan saya jual dan berhasil saya jual. Bahkan waktu itu saya sempat diundang oleh pemerintah sini untuk mengikuti pameran UMKM bakso gini. Sehingga waktu itu saya juga pernah ikut pelatihan untuk pengolahan bakso ini. Dari situ saya yakin bahwa saya adalah kandidat yang sesuai untuk menjadi penjual bakso di tempat Bapak ini. Karena saya sudah terbiasa untuk membuat bakso dalam jumlah kecil maupun jumlah banyak dengan variasi rasa yang berbeda-beda untuk pembeli biasa maupun untuk pembeli-pembeli pejabat, di mana saya punya channel-channelnya. Yang mungkin nanti kalau saya diberikan kesempatan untuk bekerja di sini, saya bisa memperkenalkan perusahaan ini, restoran Bapak, ke channel-channel saya tadi. Kan seneng ordernya ya gitu. Begituin ya. Jadi seolah-olah kayak penjual bakso banyak, tapi bedanya kamu sama penjual bakso lain apa? Nah itu yang harus selalu muncul di mana? Di interaksi kita sama perusahaan gitu. Baik itu career switch atau enggak. Nah, di awal kita akan dinilai dari apa yang tertulis, Pak. Di CV, Ya. di portofolio, dan di platform sosial kita, di LinkedIn kita, di profil Jobstreet kita kalau punya, atau website perusahaan yang kita harus ngisi. Karena di awal, kalau ngomong gini kan enak, Pak. Beda itu Kang bakso satu sama yang lain kan gampang ya. Tapi di awal kan Anda harus meyakinkan bahwa bedanya Anda dengan orang desain yang lain apa, tapi secara tertulis di CV dan dokumen pendukung gitu. Nanti di interview juga sama. Nah, sekarang bayangkannya adalah saya harus meyakinkan secara tertulis, tapi kandidat lain ini kadang ada yang nggak karir switch. Malah memang sejak awal tuh ya bidang itu. Nah, sekarang Anda langsung mikir, saya harus nulisnya gimana? Biar saya kelihatan beda dengan kandidat yang lain dan kelihatan unggul, walaupun background saya, pengalaman saya nggak dominan di situ. Gitu. Jadi akhirnya kan tadi, kita sejak awal sekarang langsung mikirin, oh, apa yang saya belum tahu, belum bisa, harus saya apakan? Yang udah relevan saya harus tulisnya gimana. Nanti kalau di interview saya nyampeinnya gimana. Di awal nyampeinnya ditulis, ditaruh di LinkedIn biar di-review sama orang. Nah, kayak begitu. Itu harus meyakinkannya di situ. Setiap orang yang karir di situ. Nah, nanti kan ada tadi ya, ada yang harus Anda kuasai dulu, kadang ada yang harus dipelajari biar jago, ada yang harus dipelajari biar tahu dulu. Nah, itu kan ada alokasi, Pak. Alokasi waktu, alokasi dana mungkin, alokasi yang lain-lain. Nah, kira-kira worth nggak kalau Anda mengejar itu, memaksakan karir untuk ngejar itu, atau pakai yang ada dulu, gitu. Karena balik lagi ke awal tadi, setiap orang kadang punya keterbatasan beda-beda, punya kelonggaran beda-beda. Daripada nanti Anda karir switch, tapi waktu Anda belajar itu sekitar 7 bulan, di mana 7 bulan kalau Anda misalkan bisa kerja sebulan atau 2 bulan lagi, ada 5 bulan itu ada produksi, udah ada produksi gaji, yang di sini Anda masih belajar, ya kan nggak worth, Pak, gitu. Betul. Gitu. Jadi karir switch-nya ini bukan masalah banting sedikit atau banting banyak. Itu tantangannya ke Oke, situ. oke. Anda harus meyakinkan orang-orang yang bahkan memang berada di bidang itu, karena perusahaan bodoh amat, yang penting cocok aja gitu. Oke. Gitu. Jawaban simpelnya gitu. Oke ya Pak ya, ke gambar ya. Ini buat konsep banget sih. Gitu. Ya. Oke, mungkin ada Dan pertanyaan lain menarik nih. Pertanyaannya bagus-bagus, Pak. lumayan kompleks juga ya ternyata ya untuk Oh iya Pak, switch jangan ini. kayak langsung ini. Job switch. Biar nggak putus-putus Pak, biar nggak diskret. Jadi sana Hmm, kayak nggak jelas, pindah sana. Jadi nanti di CV jangan sampai kayak orang yang belum memahami sebenarnya maunya apa gitu. Terus ilmunya tuh generalis tapi bukan generalis yang menuju ke spesialis gitu. Jadi kayak kadang kelihatan keren loh, saya bisa ini, saya bisa ini, saya bisa ini. Tapi terkadang itu akan terkesan, misal gini kalimat, pernah lihat dengar kalimat gini Pak di surat lamaran kerja. Saya berminat untuk melamar kerja sebagai ini, koma, atau posisi lain yang relevan gitu. Atau oh, pernah posisi-posisi lain gitu. pernah. Seolah-olah kan keren ya. Ya. Kayak saya di sini mau, pokoknya sini mau. Tapi kan kalau di ya pasti di logika pasti kan kayak kan nggak mungkin satu orang dengan satu kemampuan cocok untuk semua posisi.
Ya, betul. gitu. Nah itu kelihatan cuma keren aja. Nah ini itu jangan sampai kita terjebak di lingkaran itu. Seolah-olah kayak ini saya bisa kok, sini bisa kok, tapi nggak ada prestasinya. Nanti orang yang sudah punya pengalaman kerja, nanti di sesi 2 kita lihat di CV Anda, saya belum lihat ya. Jadi orang yang sudah punya pengalaman kerja, di CV-nya tuh harus menuliskan besarnya tanggung jawab yang dia pernah miliki, pernah emban. Dua, besarnya prestasi yang dia miliki selama di situ. Banyaknya prestasi, prestasinya apa aja. Dan yang ketiga, skill yang dimiliki. Jadi setelah kemarin di situ tuh sekarang bisa apa gitu. Itu yang harus selalu ditonjolkan. Nah, kalau tadi ya kayak orang yang mohon maaf banget belum menemukan maunya jadi apa tadi, besarnya tanggung jawab ada. Tapi dalam tanda kutip, takutnya nulisnya di CV itu cenderung kayak rutinitas hariannya aja gitu. Oke. Cuma yang ditulis cuma rutinitas harian. Nanti gambarannya kalau pas kita sesi 2 nanti ada gambarannya. Terus yang kedua, terkait dengan kemampuan apa yang dimiliki. Tapi kemampuan ya yang orang di posisi itu ya biasanya bisa itu semua gitu. Nah, yang kurang nonjol adalah prestasi tadi. Jadi orang yang kurang gini-gini ya, kurang ngejar di dalam posisi itu, kurang all out. Jadi prestasi itu antara ada dan nggak ada gitu. Walaupun benar prestasi itu nggak harus yang perlombaan, dapat piala, piagam, dapat uang gitu enggak. Tapi pencapaiannya disebut jelek juga enggak, ada produktivitas. Tapi disebut bagus juga enggak nyampe target. Nah gitu. Jadi serba salahnya di situ. Gitu. Jadi kita harus tahu dulu sebelum memutuskan mau sini, 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 sini. Bayangin dulu kayak saya pengen ini. Kenapa pengen ini? Kamu pengen ini, pengen ini, pengen ini. Nah, sekarang bayangin prosesnya. Gitu. Saya pengen A, B, C, D, E. Dah, tetapin dulu hasilnya. Saya pengen A. Kenapa pengen A? Karena nanti pengen ke B, pengen ke C, ke D. Habis itu Anda bayangin prosesnya. Dari titik ini ke A gimana? Dari A ke B gimana? Dari B ke C gimana? Gitu. Gimana-gimananya itu ada modal waktu nggak? Berapa lama waktunya? Gitu. Bisa nggak dari A langsung ke C aja? Bisa nggak dari A langsung ke D? Gitu. Bisa semeyakinkan saya ini posisinya dari A pengen ke B. Tapi ada orang yang sejak awal tuh berdiri di B. Gitu. Nah, kira-kira lebih menarik saya apa dia gitu-gitu. Itu cara simulasinya tuh begitu, Pak, gitu. Gitu. Ya cukup kompleks sih gitu. Biar nanti kita bergerak itu nggak kayak sambil ngalir gitu. Ada hal yang bisa kita kita analisis dulu, kita pertimbangkan dulu sebelum gerak. Karena kan selalu ada resiko, Pak, di pergerakan. Beda loh ya, kalau kita free kadang ya resiko balik lagi kan resiko balik lagi. Karena tadi setiap orang punya keterbatasan masing-masing, ada orang yang kayak begini tuh kayak resikonya kayak nggak berasa gitu. Ibarat Anda dipukul gini nggak berasa. Coba sekarang kalau kita ukurannya semut diginiin ya udah mati, Pak. Walaupun ukuran tekanannya sama. Nah itu. Kita harus ukur itu dulu gitu sebelum tadi mau banting dikit atau banting banyak gitu. Jangan sampai Oke. ngebanting ngebanting dadakan malah terguling-guling kan, Pak. Ah, gitu. Oh Gitu. ya, benar. Gitu. Oke, mungkin selanjutnya mau nanya tentang dalam lamar pekerjaan kan ada beberapa yang mengirimkan formulir, Hmm. formulir untuk diisi. Nah, itu sebenarnya boleh kita tolak gak sih, Pak? Karena kan ada beberapa yang harus ngisi dulu semua gitu kan lengkap sama KTP misalkan, KTP, ijazah gitu kan. Nah, kita sebagai pelamar itu sebenarnya boleh nggak sih, Pak, untuk memberitahu gitu kayak wah saya kurang berkenan gitu apabila mengisi nomor NIK gitu misalkan contoh nih ya karena kan ada beberapa kasus saya menemukan loker seperti itu dan beberapa HRD seperti itu gitu sih Pak. Oke, saya sampaikan dulu ya, Pak ya. Hal yang harus dan seharusnya dilakukan oleh pencari kerja sebelum dia memutuskan melamar adalah memastikan lokernya itu asli dan valid gitu. Oke. Oke. Nomor dua, kalau memang loker tersebut itu asli dan valid, maka ikutin saja proses rekrutmennya seaneh apapun itu. Ya, itu simpelnya itu. Kalau Oke. Anda ngelihat loker udah valid tuh, oke, ambil, lamar. Begitu Anda ngelamar, sebelum ke psikotes misalkan Anda disuruh ngisi form berlembar-lembar, nyalin dari KK, nyalin dari KTP, nyalin Betul. dari CV itu sebenarnya ada, itu sebenarnya format-format yang dari zaman dulu itu, Pak. Gunanya apa sih form-form itu? Nah, saya kasih tahu dulu nih, Pak, asal usulnya gitu ya. Jadi form-form itu yang mohon maaf ya di zaman sekarang udah jadul sih itu sebenarnya kayak
ya berkasnya udah kita kirim gitu. Itu adalah digunakan untuk menyeragamkan dokumen yang bentuknya macam-macam di antara semua pelamar gitu. Jadi ada pelamar yang CV-nya bagus banget, ada yang gini, ada gini, 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 gini. Nah, untuk mengantisipasi jangan sampai kita kayak ngelihat, wah ini CV-nya kelihatan lengkap, bagus, gini gitu. Ternyata info yang kita butuhkan tuh masih kurang. Padahal form-form tadi, itu sebenarnya form-form tadi tuh isinya tuh ya nanti akan disalin di sistem yang masih digunakan gitu. Sistem kepegawaian yang masih digunakan oleh perusahaan itu gitu. Jadi intinya diseragamkan, jangan sampai oke kita jangan terpukau sama desainnya dulu nih ya gitu. Infonya sebenarnya udah lengkap belum gitu. Udah seragam, nah itu harapannya udah objektif dan nanti kalau memang dia kerekrut sampai keterima, info-info yang ada tinggal dimasukin ke sistem gitu dan ketahuan apa yang harus dilengkapi dan lain-lain. Memang kelihatan aneh zaman sekarang gitu, kayak masih menerapkan itu, tapi ya kita harus menghargai itu. Karena jawaban saya untuk pertanyaan yang sama ini sebenarnya saya beberapa kali ya cukup sering lah ditanya ini, saya adalah yang penting tuh cek asli enggaknya. Karena sampai sekarang Pak, perusahaan gede banget itu ada Pak yang pakai Google Form. Ini malah bukan kita kadang ngirim lewat email, terus habis itu ke tahap selanjutnya ngisi form yang kadang kita kurang berkenan. Nah ini malah ada yang sejak awal di Google Form itu udah langsung diminta lengkap gitu, di awal lagi gitu. Itu juga masih ada beberapa perusahaan yang cukup besar menurut saya gitu. Karena ada juga perusahaan-perusahaan yang rekrutmen itu dilakukan terpusat di pusat. Ada perusahaan yang rekrutmen pusat ada, tapi daerah tuh juga ada gitu loh dari regionnya atau cabangnya gitu loh. Gitu. Nah, yang cabang-cabang ini kadang pakai emailnya bukan email domain perusahaan yang begitu, kadang pakai Gmail HRD lokalnya itu, kadang pakai form-form begitu gitu. Nah, balik lagi, kesimpulannya saya cuma satu, cek dulu asli enggaknya. Jadi kalau udah asli, udah ikutin semua yang diminta seaneh apapun itu gitu. Saya bilang seaneh apapun itu ikuti aja, kita hormati itu. Nanti kalau Anda udah masuk, nah temuin itu, nah, kalau ada momen usul, usul dah itu gitu. Itu kayaknya udah gak relevan deh zaman sekarang lah. Itu terserah nanti Anda memang ada di bagian yang bisa menyampaikan itu atau enggak gitu sebagai masukan tentunya gitu. Ya gitu. Balik lagi karena ya memang itu yang diterapkan di perusahaan itu kita harus menghargai gitu. Yang jadi aneh adalah pada saat kita ngisi-ngisi form tapi kita belum ngecek itu asli atau enggak gitu. Nah, ini kesalahan kebanyakan job seeker banyak sekali ini di grup-grup saya sampai detik ini pun masih terjadi. Jadi orang tiba-tiba tanya di grup, "Kak, ini aku dapat panggilan ini. Asli nggak?" Udah dicek belum sebelum lamar gitu kan? Belum gitu. Lah, kebalik gitu. Kita tuh malah harus khawatir kayak begitu. Harusnya dicek keasliannya dulu baru ngirim. Ini kebalik. Asal kirim dulu begitu ada panggilan baru nanya asli atau enggak. Lah itu dokumen udah masuk gitu. Dokumen udah masuk tuh penyalahgunaan masing macam-macam. Tiba didaftarin ini itulah. Jangan salah, dokumen-dokumen tadi bisa diperjualbelikan itu gitu. Memang ada gitu kan darknya gitu yang undercovernya gitu. Ada caranya gitu. Makanya kayak oh ya kebalik, yang penting nggak kebalik tadi Pak gitu. Asal urutannya udah benar, kita yakin itu asli udah seaneh apapun ikuti. Kalau emang Anda nggak berkenan ya udah nggak usah lanjut aja Pak gitu. Oh Karena ya, kita harus oke. menghargai pemilik rumahnya kan gitu. Ibarat kita Ya, udah biasa nih di kota gimana terus kemudian masuk ke desa pelosok gini-gini, oh tata caranya harus begini ya. Kadang kita ngerasa kayak ih norak sih kok masih begini. Tapi ya kita harus menghargai tuan rumah gitu Pak ibaratnya. Gitu ya Pak ya. Oke. ya Ini ada berarti pertanyaan lain Pak. Mhm, berarti kalau misalkan katakanlah kita menolak, mhm. tidak mau ngisi gitu. Jadi berarti kita kasih tahu aja berarti ya. Jadi Ya, tidak menghilang secara tiba-tiba gitu ya. ya kasih tahu aja gitu. Gitu, nggak apa-apa gitu. Ngasih tahu kalau memang kurang berkenan, kalau boleh nggak ngisinya nanti begitu. Tapi saran saya biasanya kalau ditanya nggak mau gitu pasti Anda nggak akan lolos sih. Kecuali kemampuan Anda sangat dibutuhkan begitu, gitu. Oke, Dan oke. itu cuma nanya soal tadi ya berkenan atau enggaknya. Ini pernah ada hal Betul. ini lucu nih. Jadi ada orang yang dapat form-form kayak tadi. Ini kisah konyol sih sebenarnya. Saya nggak mau nyebut anaknya dan mohon maaf dari kampus bagus ya. Terus disuruh ngisi form, terus dia curiga dan nanya, "Kok ini ada ngisi-ngisi form? Ini loker palsu ya?" gitu. Jadi dia nanya ini loker palsu ke orangnya gitu. Saya kayak, kalau dia emang yang nipu, nggak mungkin nggak bakal ngaku Ya pasti betul, dia iya gitu. betul. Kok aneh sih gitu. Saya lihat di screenshot-nya ada yang ngirim gitu. "Pak, saya lagi nunggu panggil lagi nih, tapi kok formnya begini? Terus kamu ngapain?" "Saya nanya Pak." "Nanya apa?" Coba screenshot, kirim kan gitu.
mohon maaf ini kok formnya sangat lengkap ngisi ini, apakah ini lokernya asli gitu. Aku kayak nggak kalau saya telepon gitu. Bahkan kalau dia nipu, dia nggak bakal bilang ini, Hmm, oh ya ini penipuan, nggak ada dong, gitu kan. Nah ini konyol ya, itu jangan sampai terjadi deh, ini obrolan aneh ini ya gitu, gitu. Yang betul, penting betul. Oke, tadi Pak, oke. udah paham ya Pak ya konsepnya itu. Oke, menarik ini. Banyak hal-hal yang lama nggak ditanyakan orang, Anda tanyakan bagus. Ya, oke. Selanjutnya Pak, Hmm, saya beberapa kali juga nemu hmm, yang apa namanya referensi kontak kontak dari bos pas, referensi. ya perusahaan lalu. Itu sebenarnya ngaruh nggak sih Pak? Kalau kita nggak ngasih atau misalkan ngasih tapi bukan langsung atasannya gitu, tapi teman sebaya mungkin atau mungkin satu tim gitu. Ya. Gimana sih Pak? Ya, Kayak, oke. Jadi kontak referensi itu bukan bagian yang wajib ada atau disediakan di awal. Jadi bukan bagian wajib yang ada di CV yang ada sediakan di awal. Nanti kalau memang diminta suatu kontak referensi, apalagi lebih dari satu, secara umum lazimnya adalah berikan ke mantan atasan, mantan HRD, mantan dosen pembimbing akademi kalau kita baru lulus gitu-gitu. Atau teman-teman yang kita pernah bekerja sama bareng gitu, atasan tapi departemen lain misalkan kayak gitu, itu juga nggak hmm, apa-apa gitu, ya gitu. Tapi balik lagi Pak, kalau di situ memang requestnya itu udah jelas gitu, silahkan berikan kontak referensi dari mantan atasan Anda. Ya sudah, berinya ya mantan atasan Pak, gitu. Kecuali siap. ada notes lain gitu. Misalkan ada yang atasan Anda ini tuh orang yang, mohon maaf ini dia orang yang nggak bisa langsung diakses gitu. Misalnya Hmm, atas Anda itu langsung direktur apa. Sih saya ngalamin itu, saya pribadi ngalamin itu. Atasan direktur, terus nggak bisa akses langsung nembus nge-share nomor dia udah ngasih pesan, beliaunya udah ngasih pesan gitu. Dan semua itu akan diarahkan ke HR manager atau ke corporate sekretarinya gitu ibaratnya gitu. Ya udah saya kasihnya ke situ gitu. Saya berikan itu sih biasanya gitu. Tapi untuk yang arahannya kayak sediakan kotak referensi, tapi nggak ada yang melarang nggak boleh teman gini-gini ya nggak apa-apa. Dan balik lagi orang-orang yang kontaknya di situ kita cantumin ya dikasih kabar ya Pak, kita udah minta izin ya gitu. Gitu sih. oke. Berarti mau ngasih atau tidak ngasih, selama itu opsional nggak apa-apa ya berarti ya Pak? Kalau di oh bentar, ini ngasih nggak ngasih? Kalau opsional tuh dalam arti kalau kita kotak referensi itu disuruh ngisi di form, saran saya tetap diisi. Tapi kalau Oh, nggak ada ketentuan harus dari mantan atasan, ya siapapun boleh Anda tulis di situ. Partner bisnis atau siapa atau atasan. Jadi nggak harus dari atasan Anda semua gitu loh. Misal contohnya hmm, disuruh ngisi tiga, pengalaman Anda cuma satu, berarti kan mantan atasan Anda satu. satu Tapi ya. di form itu suruh ngisi tiga, lah yang dua ini siapa? Kan atasannya cuma satu, nggak mungkin istrinya kan gitu, atau Betul. orang tuanya kan. Ya ya udah ini berarti mantan HRD atau mantan teman Anda gitu, gitu. Kayak begitu pemenuhannya Pak. Oke, mungkin yang jadi banyak pertanyaan, kalau misalkan kita apply untuk apa ya namanya, 3 tahun sudah bekerja di bidang ini, sedangkan kita baru 1 tahun, itu gimana Pak? Menurut Bapak? Ya, kalau kita mau melamar pekerjaan itu ya, satu kita tuh benar-benar harus membaca detail kualifikasi. Kalau di Hmm, situ kualifikasinya tulisannya pengalaman minimum sekian tahun. Artinya pengalaman itu boleh dari pengalaman kerja, boleh organisasi, proyek, panitiaan dan lain-lain. Tapi kalau tulisannya pengalaman itu pengalaman kerja minimum sekian tahun, ya berarti itu harus dari pengalaman kerja gitu, Pak. Nggak hmm, boleh dari yang lain. Lalu saran saya gimana? Saran saya ya kalau udah jelas. Jadi kan loker tuh ada yang strict gitu ya, ya. berspesialis gitu, ada yang longgar. Nah kalau tadi bahasanya pengalaman minimum 3 tahun itu sedikit longgar tuh tengah-tengah karena nggak harus dari pengalaman kerja. Tapi kalau udah Ya. pengalaman kerja sebagai ini selama minimum 3 tahun itu udah jelas gitu. Kalau ada masih Hmm, 1 tahun, saran saya ya nggak usah cari yang sesuai aja. Kalau Anda tetap mau nyoba, boleh nggak? Ya boleh. Kan semua hal itu sebenarnya boleh, Pak. Gitu. Ada tulisan pengalaman minimum 10 tahun, Anda mau nekat, boleh nggak? Ya boleh. Cuman kenapa kok saya sebut larang? Biar Anda tuh alokasi waktu, tenaga itu untuk hal-hal yang lain dulu, untuk loker-loker yang hmm, lain kayak nggak ada yang lain dulu gitu. Yang ya. itu mau di-save dulu nggak apa-apa, Pak, gitu. Atau kayak begitu kalau Anda mau nyoba silahkan. Atau kalau misalkan Anda HRD-nya Anda punya koneksi di LinkedIn, Anda tanya dulu boleh nggak gitu. Sekarang dilihat dulu
Anda ukurnya gini, jangan cuma lihat dari durasi saja juga bisa. Jadi misalkan kualifikasi itu kan banyak Pak ditulis di loker Ya. itu. Ini. Nah, kalau itu semua yang di bawahnya itu Anda merasa masuk, ya coba aja nggak apa-apa. Hmm, Gitu. oke oke. Gitu. Kan kualifikasi nggak tunggal, Pak. Gitu. Kan kualifikasi ada yang lain juga. Gitu. Tapi sampai di sini cukup jelas ya buat Pak Ya, Dit ya.